Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di kuliah pemrograman berorientasi objek. Pada video kali ini kita akan membahas tentang conditional statements, atau kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia bisa diartikan sebagai pernyataan kondisional. Oke, mari kita ikuti penjelasannya. Conditional statement digunakan untuk merubah alur eksekusi program. Jadi, program pada dasarnya dibuat untuk dieksekusi baris per baris secara terurut, atau istilah lainnya secara linear. Nah, conditional statement bisa digunakan untuk merubah alur tersebut menjadi tidak linear, jadi bisa lompat. Conditional statement yang pertama yang akan kita bahas adalah if dan if else. If digunakan apabila kita ingin mengeksekusi satu atau beberapa baris perintah hanya jika kondisi tertentu terpenuhi. Nah, polanya seperti ini. Jadi, ada sebuah ekspresi boolean yang akan menentukan bahwa statement di bawahnya ini akan dieksekusi atau tidak. Jadi, penulisannya seperti ini. Yang pertama, if di depan, kemudian kurung buka, lalu kita tuliskan boolean expression-nya, kemudian kurung tutup, dan di bagian bawahnya statement. Ini hanya kalau statement-nya ada satu. Lalu contoh berikutnya adalah apabila statement-nya ada banyak. Kita gunakan kurung kurawal. Oke, kurung kurawal buka dan kurung kurawal tutup. Di sini harus pasang. Nah, di antara kurung kurawal buka dan kurung kurawal tutup itu bisa kita masukkan lebih dari satu statement. Nah, tadi sempat disebutkan boolean expression. Apa itu expression? Mungkin ada sebagian dari Anda yang bertanya-tanya. Expression atau ekspresi adalah operasi yang menghasilkan sebuah nilai atau value. Contoh, di sini dituliskan X sama dengan 1 plus 2 plus 2 plus 4. Nah, 1 plus 2 plus 2 plus 4 ini adalah sebuah ekspresi. Ketika dievaluasi, hasilnya adalah 9. Sehingga hasil akhir dari statement ini adalah X sama dengan 9. Kemudian kita membahas tentang if else. If else digunakan apabila hanya salah satu dari dua buah statement yang perlu dieksekusi bergantung pada kondisi yang ditetapkan. Polanya adalah sebagai berikut. Kembali kita memiliki sebuah boolean expression. Nah, ketika boolean expression ini menghasilkan nilai true atau nilai benar, maka
statement yang berada di bawah if ini akan dieksekusi. Sebaliknya, jika Boolean expression tersebut bernilai false atau salah, maka statement yang berada di bawah else, statement yang berada setelah else, itulah yang akan dieksekusi. Jadi, tidak mungkin kedua statement ini dieksekusi secara bersamaan, hanya salah satu. Di sini diberikan contoh pula apabila kita ingin menggunakan lebih dari satu statement. Kembali kita gunakan kurung kurawal. Oke. Contoh penggunaan if-else adalah seperti yang ditampilkan di layar. Di sini, pada awalnya kita membuat sebuah variabel bertipe integer, int. Variabel tersebut kita beri nama n. Kemudian kita isi dengan sebuah nilai, yaitu angka 6. Kemudian di baris berikutnya kita membuat sebuah statement if. Boolean expression yang digunakan adalah n modulo 2 dibandingkan dengan 0. N ketika di modulo dengan 2, maka nilai yang bisa dihasilkan hanyalah 0 atau 1. Ketika hasil modulo tersebut adalah 0, maka artinya bilangan tersebut, yaitu n, habis dibagi 2, yang artinya dia adalah bilangan genap. Ketika hasil modulunya 1, maka artinya sebaliknya dia adalah angka ganjil. Nah, di sini hasil modulo itu digunakan sebagai Boolean expression untuk menentukan bilangan tersebut genap atau ganjil. Kemudian kita tampilkan tulisan di layar genap atau ganjil. Seperti ini perintahnya. Jadi, if kemudian Boolean expressionnya adalah n modulo 2 dibandingkan dengan 0, apabila itu betul, yaitu hasil modulunya adalah 0, maka kita tuliskan genap ke layar. Sebaliknya, apabila hasil modulo tadi tidak sama dengan 0, artinya bilangan ganjil. Nah, di sini di bagian else kita tampilkan ganjil ke layar. Oke, lalu ada yang disebut dengan if bersarang, atau istilah lainnya adalah nested if. Jadi sebenarnya if itu hanyalah satu buah statement biasa, sehingga if bisa ditempatkan dimanapun, termasuk di dalam if lainnya. Contoh di sini adalah ketika kita mempunyai sebuah if, dan di sini di bagian statementnya dimulai dengan menggunakan kurung kurawal. Nah, di dalamnya kita bisa meletakkan if yang lain. Tidak masalah. Begitu juga Anda bisa meletakkan di dalam else. If bisa ditempatkan dimanapun, sepanjang di tempat tersebut boleh dituliskan sebuah statement.
Kemudian kita akan membahas tentang switch. Switch sebenarnya mirip dengan if else, tapi jumlahnya banyak. Pola penggunaan switch dapat dilihat di sini. Jadi kita tuliskan dulu switch, kemudian diikuti dengan sebuah expression, kemudian diikuti oleh sepasang kurung kurawal. Di antara sepasang kurung kurawal tersebut, kita bisa menuliskan satu atau lebih case, dan bisa juga kita tuliskan default secara opsional. Nah, kita akan bahas satu persatu. Jadi proses yang terjadi adalah expression di sini akan dievaluasi, dihitung nilai yang dihasilkan, kemudian setiap case secara urut dari atas ke bawah akan dicari case dengan value yang cocok atau sama dengan hasil evaluasi dari expression tadi. Case yang pertama yang cocok, maka statement-statement yang berada di bawahnya akan dieksekusi hingga bertemu dengan break. Jadi kita tuliskan break di sini secara umum untuk setiap case. Ini adalah salah satu cara penggunaan switch yang baik dengan menggunakan break. Break tidak harus digunakan, tapi kita harus memperhitungkan konsekuensinya. Jadi, mengapa di sini perlu dituliskan break? Ketika kita menuliskan break di sini, maka ketika statement 1, statement 2, statement 3, dan seterusnya yang berada di atasnya sudah dieksekusi, kemudian ketika break ini dieksekusi, maka konsekuensinya adalah alur eksekusi program akan lompat langsung keluar blok switch. Jadi switch dianggap sudah selesai. Itu kalau kita menggunakan break. Kalau break tidak dituliskan di sini, maka setelah statement 1, statement 2, statement 3 dan seterusnya di sini dieksekusi, alur eksekusi program akan berlanjut ke case di bawahnya. Itu apabila kita tidak menggunakan break. Jadi akan berlanjut terus ke bawah. Seperti itu. Nah, kalau kita gunakan break, maka tidak akan terjadi yang seperti itu. Tidak menggunakan break bukan berarti buruk, tapi kita perlu tahu konsekuensi yang dihasilkan. Contoh penggunaan switch adalah seperti ini. Ini adalah bentuk lain dari contoh pencarian bilangan ganjil dan genap. Jadi untuk mendeteksi apakah sebuah bilangan itu bilangan ganjil atau bilangan genap. Tapi di contoh sebelumnya kita menggunakan if, di sini kita menggunakan switch. Jadi di sini switch kita tuliskan switch, lalu expression kita tuliskan n atau bilangan yang akan kita evaluasi n modulo 2. Nah, n modulo 2 seperti kita sudah bahas sebelumnya, itu hanya bisa menghasilkan dua nilai, yaitu 0 atau 1.
Nah, disitulah 0 atau 1 kita jadikan dua buah case. Jadi ada case 0, ada case 1. Case 0 artinya bilangan tersebut adalah bilangan genap, maka kita tampilkan genap ke layar. Kemudian kita tuliskan break. Mengapa? Sekali lagi, supaya eksekusi program tidak berlanjut ke case di bawahnya. Oke, lalu untuk case yang di bawah yaitu case 1, ini artinya N adalah bilangan ganjil, maka kita tampilkan ganjil ke layar. Untuk case 1, karena dia case terakhir, kita tidak perlu menuliskan break. Ini adalah contoh pertama. Contoh kedua, kita tidak menggunakan case 1 seperti di sebelah kiri, tapi kita menggunakan default. Default adalah case yang pasti dieksekusi apabila tidak ditemukan satupun case yang cocok. Jadi di sini ketika kita urutkan dari atas ada case 0. Program akan mengevaluasi apakah expression ini hasilnya adalah 0. Kalau memang betul hasil dari evaluasi adalah 0, maka statement di dalamnya, di bawahnya akan dieksekusi hingga bertemu dengan break. Apa yang terjadi kalau case 0 ini tidak cocok dengan hasil evaluasi expression? Maka akan berlanjut ke case-case berikutnya. Akan dilihat case-case berikutnya yang mana yang cocok. Tapi di sini kita tidak memiliki case lain. Jadi yang berikutnya yang akan dieksekusi apabila case 0 ini tidak cocok, maka yang dieksekusi berikutnya langsung default. Tidak peduli hasil ekspresinya apa. Jadi apapun hasil ekspresinya, ketika sudah tidak ditemukan lagi case yang cocok, maka otomatis default akan dieksekusi bagian default. Oke, demikian tadi pembahasan tentang conditional statements. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Sampai ketemu di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.